Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Yusuf dengan NIM 2404 111100183 dari kelas Jaringan Komputer A. Sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 6 yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM ataupun variabel yang subnet mask. Itu dengan mengisi tabel pengalamatan dan tujuannya itu merancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan. Selanjutnya mengkonfigurasikan pengalamatan pada perangkat jaringan dan host, yaitu memverifikasi konektivitas antara konektivitas IP, lalu mengatasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Jadi pertama menentukan alamat jaringannya dulu dan sudah didapatkan pada Cisco Packet Tracer yaitu 10110 dengan prefix 24. Lalu selanjutnya itu mengisi kebutuhan host pada setiap jaringannya yaitu S1, S2, WS1, WS2. Selanjutnya itu menghitung melakukan subnetting dengan VLSM dengan mengisi jumlah host yang dibutuhkan, network address pada subnet, yaitu prefixnya, dan first usable host, yaitu host yang dapat digunakan pada subnet dan broadcast addressnya. Dan itu kita akan mengkonfigurasikannya pada topologi dalam Cisco Packet Tracer. Yang pertama, tulis dulu kebutuhan host pada tiap LAN-nya. Sudah ada di paket tracernya. Itu untuk ES1 itu 11 host. Untuk ES2 28 host. WS1 5 host. WS2 47 host. Untuk selanjutnya mengurutkan jumlah subnet, itu mengurutkan subnet dengan kebutuhan host terbanyak ke kebutuhan host paling sedikit. Di sini ada, tadi pertama itu yang paling banyak itu WS2 dengan 47 host. Lalu WS2 28 host. Dan WS1 11 host. WS1 itu 5 host. Dan untuk OneLink ini memerlukan 2 host karena untuk router east dan router west ada masing-masing interface-nya. Itu 2 host. Jadi pertanyaan itu WS2, ES2, ES1, WS1 dan OneLink. Dan WS2 ini menjadi subnet pertama dan OneLink ini menjadi subnet terakhir. Dan selanjutnya mencari network address-nya pada subnet pertama dan prefix-nya. Dan untuk network address pertama pada subnet pertama itu alamat yang sudah diberikan itu 10110. Dan untuk prefix-nya lihat dulu prefix mana yang dapat memenuhi kebutuhan host subnetnya. Ini jika prefix 28 itu 30 host jadi tidak bisa. Jadi prefix 27 ini dapat membuat 62 host. Jadi prefix 27 usable host-nya network address ditambah 1 dari network address-nya. Jadi 10 112 jadi maaf, ini 10.0110, ini 10.11. Dan untuk broadcast address-nya first usable host ditambah jumlah host yang dibuat pada prefix yang sudah ditentukan. Itu 10.111 ditambah 62 10.1163. Selanjutnya, untuk subnet selanjutnya itu melanjutkan alamat IP yang tidak terpakai dari subnet sebelumnya. Jadi ditambah 1 untuk broadcast address ditambah 1, berarti network address-nya 10.1.164. Selanjutnya kita lihat kebutuhan host-nya berapa, 28 host. Setelah itu cek yang dapat memenuhi 28 host itu prefix 27. Prefix yang pertama ini prefix 26,
tadi salah ketik, ini 27. Oke, setelah itu network switchable host-nya ditambah 1 dari network address 10.11.10.11.65, dan broadcast address-nya 65 ditambah 30 yaitu 95, 10.11.95. Dan untuk subnet ketiga itu 10.11.96. Lihat prefixnya yang dapat memenuhi 11 host. Prefix 29 tidak bisa, berarti prefix 28. Prefix 1 hostnya 10.11.97. Yang ini 10, untuk address-nya 97 ditambah 14 itu 11, 111. Oke, selanjutnya untuk subnet keempat itu 10.11.12. Prefixnya yang dapat memenuhi 5 host, prefix 29. Untuk persisable host-nya 10.11.113. Itu 10.11. Untuk broadcast address-nya berarti 113 ditambah 6, 119. Nah, untuk one link ini 10.11.120 berarti. Karena ditambah 1 dari broadcast address subnet sebelumnya. Itu prefixnya yang dapat memenuhi kebutuhan hostnya itu prefix 30. Itu persisable host-nya 121 ditambah 2 itu 123, 10 11 123. Oke, ini saya sudah mengisi tabel VLSM-nya didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan mengkonfigurasi ataupun pengalamatannya pada semua perangkat dan host di jaringan. Karena dulu di sini ada 4 PC, 4 switch dan 2 router dengan masing-masing dibagi yaitu pada jaringan east dan jaringan west. Oke, selanjutnya kita akan melihat interface mana yang terhubung dengan perangkat mana. Untuk mencarinya itu di sini kan tidak terlihat. Untuk mencarinya interface mana yang terhubung ke switch S2, S1, W1, S2, itu caranya ke option, itu ke preference, dan aktifkan always show port in labels in logical. Oke, satu keluar. Oke, di sini bisa dilihat G0, GIG, GIG00 atau G00 itu sambung ke S1, GIG01 itu ke S2. Untuk router east, untuk router west itu GIG00 itu tersambung ke WS1, dan untuk GIG01 itu ke WS2. Jadi transformasi sesuai dengan interface yang terhubung. Oke, selanjutnya tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke east untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Oke. Untuk tautan LAN-nya itu untuk yang east GIG0 itu kan tersambung ke ES1. Berarti kita mengisi IP address untuk GIG0 GG00 itu dengan IP address pertama ES1. Begitupun juga seterusnya. Itu address pertamanya untuk ES1 ya, untuk ES1 itu 97 terus 1197. Terus untuk subnet masknya di sini
itu prefix 26 berarti 255, prefix 26 itu 195. G01 itu tersebut ke IP address itu menggunakan ES2, itu berarti 10.1165. Prefix addressnya itu 27. Oke, udah. Untuk prefix addressnya itu subnet masnya itu kan prefix 27 berarti 255 255 255 254. Oke, selanjutnya selanjutnya itu S00 ini one link. Jadi alamat pertama dari one link itu 121 dan untuk prefixnya itu prefix 30. Prefix 30 berarti 252. Untuk yang west jadi topologinya untuk G00 itu terhubung ke WS1 berarti mengisi alamat. Oke, alamat pertama dari west. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke west untuk dua tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN. Oke, berarti menggunakan alamat pertama pada subnet di bagian west untuk dua tautan LAN-nya dan menggunakan alamat terakhir untuk tautan WAN-nya. Oke, berarti untuk G00 itu tersambung ke WS1, alamat pertamanya 113, prefixnya 29. Prefix 29 itu 248. 248 itu G01 itu alamat pertamanya WS2 itu 10.11. Prefixnya 26. Itu prefixnya 26 ini. Berarti prefix 26 itu 255 255 255 192. Oh ya, untuk yang di G00 pertama ini itu menggunakan prefix 28. Ya, jadi ini 240 harusnya. Sampai tesnya. 240. Untuk yang S00 ini S00 pada west itu alamat terakhir itu broadcast address dikurangi 1 berarti 122 untuk linknya. Ini 10 11 122 untuk subnet masnya itu sama dengan one link atau S00 pada is. Oke, selanjutnya ini sudah mendapatkan tabel pengalamannya untuk router east dan west. Setelah itu ES1 itu switch 1 itu switch ES1 pada interface VLAN. Untuk IP addressnya bisa dilihat tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke switch. Oke. Berarti alamat IP kedua yang digunakan sesuai subnet. Jadi ini kan ES1 nyambung ke G00. Berarti melanjutkan IP address dari G00 ini berarti ini 98 itu
Untuk subnet masknya otomatis sama. Dan untuk default gateway ini IP address dari interface yang terhubung ke router. Jadi ES1 kan terhubung ke G00. Berarti default gateway-nya itu diisikan IP address dari interface G00. Begitupun juga untuk ES2, ES1, ES2 itu pun menggunakan IP address dari interface yang terhubung ke router. Ini 10.1.1.9.7. Ya, selanjutnya ES2 melanjutkan yang G01 berarti 66. Untuk subnet masknya sama ya, 224. Terus IP address-nya 10.165. Untuk WS1 itu 10.1.1.3 ditambah 1 jadi 114. Untuk subnet masknya sama, itu 248 dan 113 ini jadi default gateway. Untuk untuk uh, untuk switch WS1. Dan untuk WS2 untuk interface G01 berarti akhiran 2. Lalu untuk subnet masknya 192 dan G01 ini itu G01 jadi default gateway. Selanjutnya ya sudah, untuk switchnya sudah. Antara muka manajemen switch harus dapat dijangkau dari host di semua LAN. Oke, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Untuk mencari alamat terakhir pada subnet itu kita tinggal mengurangi broadcast address, itu dikurangi 1. 10.1.163 untuk yang S1 dulu, yaitu 10.1.1.1. Ini berarti jika dikurangi 1, untuk S1 ini kan terhubung ke S1. Berarti dikurangi 1 itu jadi 1.1.10. Dan untuk subnet masknya otomatis sama. Itu 240. Untuk default gateway-nya juga sama, karena ini kan terhubung ke interface yang sama pada router. Jadinya untuk E2 ini kan terhubung ke ES2. Karena di S2 itu broadcast address-nya 10.1.1.95 dikurangi 1 jadi 10.1.1.10.1.1.94. 224 terus 10.1.1.65. Untuk W1 ini terhubung ke WS1 karena di WS1 broadcast address-nya itu 10.1.1.9. Jadi dikurangi 1 itu 10.1.1.8. Dan untuk subnet masknya sama 248 dan untuk default gateway-nya 113. Ya, untuk W2 ini kan terhubung ke WS2, yaitu WS2 itu untuk broadcast address-nya itu 10.1.1.63. Jadi dikurangi 1 jadi 10.1.1.60. Untuk prefix-nya sama, yaitu 255.192. Untuk default gateway-nya juga sama 10.1.1. Oke, ini saya sudah mengisi tabel pengalamatannya. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada Cisco Packet Tracer di topologi yang sudah dibuat. Itu dengan mengisi sampai PT activity-nya itu computation-nya itu menjadi 100%. Yang di sini sudah untuk tabel pengamatan saja itu melakukan konfigurasi
untuk perangkat-perangkat yang ada di paket tracer. Oke, pertama kita isi konfigurasi yang router is dulu, itu menggunakan CMI enable, masuk ke mode privilege exec, lalu ke configure terminal. Terus masuk ke interface G00 dulu. Interface G00, lalu masukkan IP address-nya, lalu subnet mask-nya, lalu aktifkan untuk interface-nya, shutdown, lalu exit, lalu masuk ke interface selanjutnya, interface G01, IP address 165.224. Nah, shutdown, exit. Setelah itu masuk ke interface S00, itu yang jadi one link-nya. Satu dua satu IP address paste 121 di sini untuk subnet mask-nya 252. Enter, no shutdown. Exit lagi. Itu save konfigurasinya. Ya sudah. Untuk yang is sudah. Setelah itu router yang west. Kita enable. Ke configure terminal. Interface G00, IP address 113, subnet mask-nya 248. Yes, itu no shutdown. Exit, masuk ke interface G01, IP address paste 192. Nah, shutdown, exit. Sudah. Setelah itu masuk lagi ke interface one link-nya. S000, IP address paste 252. Itu no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Exit lagi, lalu save copy ya, save dulu, copy tani config, startup config. Oke, sudah di save konfigurasinya. Jadi tadi kan sudah berwarna merah, ini sekarang jadi warna hijau seperti kabelnya, itu karena sudah dikonfigurasi. Oke, selanjutnya untuk switch ES1, S2 dan WS1 dan S2. Oke, caranya sama. Masuk ke mode privilege exec atau configure terminal.
Oke, setelah itu kalau masuk ke interface VLAN 1 dan isikan IP address-nya ke PS1 ini ya. Paste, now shutdown, ke exit, masuk. Oke, sudah. Setelah itu default gateway-nya untuk mengkonfigurasi default gateway itu masuk ke mode konfigurasi terminal. Setelah itu IP default gateway 1190. Oke, sudah. Selanjutnya kita save, keluar dulu ke mode privilege exec, itu copy running config, startup config. Oke, sudah. Selanjutnya ke ES2. Itu masuk ke enable, configure terminal. Oke, selanjutnya masuk ke interface VLAN 1. IP address untuk S2 yang hasilnya 224. Paste. Sudah. Now shutdown, exit. Exit. Ya sudah. Dan selanjutnya saya masuk ke configure terminal dulu. Lalu IP default gateway 10.1.1.165. Oke, sudah. Exit. Oh ya, save dulu. Copy. Ya sudah. Ya, selanjutnya ke WS1. Di WS1 sama, masuk dulu ke mode privilege exec, Google configure terminal. Sudah. Terus di configure terminal, masuk ke interface VLAN 1 ke 1 itu IP address 10.1.1.4, subnet masknya 248. Nah, shutdown, exit. Habis itu IP default gateway. Exit lagi, lalu save konfigurasinya. Oke, selanjutnya WS2. Enable, terus ke configure terminal. Ya, salin dulu untuk IP address-nya. Interface VLAN 1, IP address, paste 255, paste. Ya udah, itu no shutdown, exit. Itu IP default gateway 111. Itu exit, save running config startup. Ya sudah.
Nah, kita lihat dulu computation-nya. Di sini 67, oke, tadinya 0%. Yang selanjutnya untuk hostnya, kita configure dulu dari E1, E122, ya IP configuration, 10.1.1.10 untuk IP address-nya, untuk di subnet mask-nya 24, default gateway-nya 9. Sudah, S1 sudah, S1 E2 94 255 224 16. Nah, ke W1 IP configuration 118, subnet mask-nya 248, dan default gateway-nya 113. Oke, udah. Hanya ke W2 IP configuration 1162, default gateway-nya 192, dan default gateway-nya 10.1.1.1. Oke, sudah. Semua perangkat sudah dikonfigurasikan. Kita lihat di computation-nya. Ini itu kalau computation-nya itu sudah 100%. Berarti ini sudah konfigurasi yang dilakukan itu sudah semua. Untuk mengeceknya itu cek di check result, itu di assessment items. Ini saya lihat di network itu sudah centang semua berwarna hijau. Oke. Untuk selanjutnya akan melakukan uji konektivitas. Oke. Di sini saya akan melakukan uji konektivitas dari E1, lalu melakukan ping ke E2, W1 dan W2. Lalu akan ping ke E2 terlebih dahulu. Ping 194. Harusnya bisa. Oke, bisa. Coba melakukan ping ke W1. Oke, ping. Dan ini juga harusnya bisa juga. Oke, selanjutnya melakukan ping ke W2. Oke, ping. Ya sudah. Selanjutnya kalau ke IP address 10.1.1.97 ke routernya, kira-kira bisa. Atau ke default gateway-nya, harusnya bisa. Oke, kita harus coba ke 10.1.1.65. Kira-kira bisa ya? Ya bisa. Coba ke S00 ini. Ya bisa. Sekarang
saya coba ke dari W1, lalu command prompt akan ping ke PC E1 dan bisa ke PC E2, nah juga itu ke ini kan W1 ke PC W2. Nah, itu ke 113 itu dari interface G00 pasti bisa. Itu ke 11 pastinya bisa. Setelah itu ke 10 122 bisa juga. Oke, jadi sekian untuk video saya kali ini. Jadi kesimpulannya dari melakukan tabel pengalaman VLSM ini, jadi uh, kita bisa menggunakan blok IP yaitu 10110 ini itu dapat mengisi beberapa subnet dengan kebutuhan host yang disesuaikan sehingga uh, mengurangi atau bahkan uh, tidak ada pemborosan alamat IP yang digunakan karena alamat hostnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan pada tiap subnetnya. Ya, jadi sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.